Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, berjumpa lagi dengan saya Mas Turi Estamar Suhadi dalam edisi Sekolah Pranikah. Kali ini kita akan membahas tentang merawat cinta. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Sahabat kemanusiaan, segala sesuatu perlu perawatan. Dan perawatan itu perlu sesuai dengan tabiatnya dan sesuai dengan tata caranya. Bila Anda punya barang sebagus apapun, tidak dirawat, maka pasti akan rusak. Dan bila perawatan itu tidak sesuai dengan tabiat dan tata cara perawatannya, justru akan merusak dan mempercepat kerusakan benda yang bagus tersebut. Sahabat kemanusiaan, bila Anda memiliki sebilah pisau, bila kita memiliki sebilah pisau, ya, maka begitu juga dengan pisau. Pisau itu perlu perawatan. Perawatan pisau harus sesuai dengan tata cara perawatannya dan sesuai dengan tabiat memelihara dan merawatnya pisau tersebut. Sehingga pisau itu ada tata cara perawatannya dan tabiat perawatan daripada pisau. Bila pisau tidak dirawat, maka ia akan tumpul. Ia cepat berkarat. Ia cepat rusak. Bahkan bisa jadi cepat hilang. Oleh karena itulah maka pisau perlu perawatan. Pisau dirawat dengan baik agar tidak tumpul, agar tidak berkarat, agar tidak rusak, dan agar tidak hilang. Dan sewaktu-waktu ketika pisau dipakai, maka dia sudah siap pakai. Sahabat kemanusiaan, bagaimana merawat pisau? Ketika kita memiliki sebilah pisau, bagaimana cara merawatnya? Pisau perlu dirawat dengan diasah, disimpan, dilapisi, dijaga, sering dilihat dan sering ditengok. Itulah kurang lebih 5 tata cara perawatan pisau. Sahabat kemanusiaan rahimakumullah, termasuk hal yang penting dalam rumah tangga adalah cinta. Begitu juga dengan cinta. Cinta perlu dirawat. Dan merawat cinta itu harus dengan tata caranya. Dan harus sesuai dengan tabiatnya. Kalau cinta tidak dirawat dengan tata caranya, tidak dirawat dengan tabiatnya, justru mungkin bisa jadi cinta itu akan rusak lebih cepat. Itulah cinta. Sahabat kemanusiaan, kita umpamakan cinta itu laksana pisau. Cinta itu seperti pisau. Maka perawatan yang harus kita lakukan harus diasah, harus disimpan, harus dilapisi, harus dijaga, dan harus sering dilihat dan sering ditengok.
Sahabat kemanusiaan, yang pertama, cinta harus diasah. Nah, bagaimana cara mengasah cinta? Cinta harus diasah dengan komunikasi. Apa itu komunikasi? Sudah kita jelaskan pada seri sebelumnya bahwasanya komunikasi adalah pembicaraan antara dua belah pihak. Apabila istri bicara, maka suami mendengar. Apabila suami bicara, maka istri mendengar. Bukan dua-duanya bicara dan bukan dua-duanya mendengar. Itulah komunikasi. Layaknya pisau, bila diasah akan semakin tajam. Begitu juga dengan cinta. Kalau komunikasi itu bisa dijalin dengan baik, maka cinta akan semakin tajam. Cinta yang tajam itu sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, sahabat kemanusiaan, bagaimana cara merawat cinta? Yang kedua adalah cinta harus disimpan. Sebagaimana pisau. Pisau harus disimpan disimpan dengan baik agar tidak hilang. Pisau disimpan di tempat yang tersembunyi dari pandangan para pencuri. Sehingga tidak ada kesempatan bagi para pencuri untuk mencuri pisau yang bagus tersebut. Begitu juga dengan cinta. Cinta harus disimpan dalam suasana cinta. Dijauhkan dari suasana kebencian, kemarahan, apalagi dari suasana balas dendam. Tapi cinta harus disimpan dan dilingkupi dalam suasana kemesraan dan suasana cinta. Sehingga cinta akan semakin bagus dan tidak akan hilang. Namun sebaliknya, kala suasana rumah tangga didominasi oleh kebencian, didominasi oleh kemarahan, dan didominasi oleh suasana balas dendam, maka cinta itu akan musnah. Cinta itu akan hilang tanpa bekas. Walaupun awalnya rumah tangga itu dibangun dari modal cinta dan dari modal suka sama suka. Yang ketiga, cara merawat cinta ini, cinta harus dilapisi. Sebilah pisau agar bisa menjadi awet, tetap tajam, tidak berkarat, harus dilapisi dengan minyak yang bagus. Sehingga tetap terjaga ketajamannya saat dipakai. Begitu juga dengan cinta. Kehidupan sehari-hari, rutinitas, dan penggunaan waktu yang lama mungkin akan menimbulkan kebosanan. Menjadikan suasana cinta itu dan kasih sayang mengalami kerusakan. Karat-karat cinta akan segera merusak cinta yang terjalin dalam bingkai rumah tangga. Sehingga menghilangkan ketajaman cinta. Secara sederhana, ketika cinta suami istri tidak dilapisi, maka cinta akan kehilangan kemilaunya. Padahal kemilau cinta itu yang menjadikan cinta lebih indah, cinta lebih menarik, dan cinta lebih menyenangkan. Nah, dengan apa rumah tangga itu dilapisi? Atau dengan apa cinta dalam rumah tangga itu dilapisi? Cinta dalam rumah tangga itu dilapisi dengan saling percaya. Dilapisi dengan saling menjaga. Dan dilapisi dengan saling merawat. Sahabat kemanusiaan. Yang keempat, cara merawat cinta adalah cinta harus dijaga. Punya pisau yang baik, pisau yang tajam, dan terawat, bila diletakkan sembarangan mungkin tidak berkarat. Atau mungkin tidak berkurang ketajamannya. Namun pisau tersebut bisa hilang. Karena terseret pemiliknya meletakkan sembarangan pisau tersebut. Atau bisa jadi barang yang bagus itu ketika diletakkan sembarangan dicuri oleh orang. Oleh karena itulah harus dijaga di tempat yang bisa menyimpan. Di tempat yang bisa menjaga.
di tempat yang tidak terlihat oleh orang-orang yang iri. Dan jangan berikan kesempatan kepada pencuri untuk mencuri cinta tersebut. Bukankah sudah diingatkan oleh sebuah pepatah, kullu dhi ni'matin mahsud. Kullu dhi ni'matin mahsud. Semua orang yang mendapatkan kenikmatan, ada saja orang yang dengki dan hasad kepadanya. Begitu juga dengan cinta suami istri. Cinta harus dijaga. Jangan dibiarkan sembarangan. Jangan diletakkan sembarangan tanpa dijaga dengan menempatkannya pada tempat yang aman. Sahabat kemanusiaan, bagaimana menjaga cinta ini? Cinta dijaga dengan kasih sayang, yaitu dengan saling asih, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Saling asah agar meningkatkan potensi masing-masing dan jangan sampai seorang kehilangan potensinya setelah menikah. Dijaga dengan saling asuh dan saling membimbing. Jangan sampai saling menjatuhkan, apalagi saling mengkerdilkan. Kemudian juga cinta dijaga dengan sikap saling memberi kepada pasangan. Yaitu saling memberikan perhatian, saling memberi pelayanan, saling memberi kebahagiaan, saling memberi dukungan, saling memberi hiburan, saling memberi kenikmatan. Sehingga suasana cinta tadi itu sangat-sangat terjaga. Juga cinta itu dijaga dengan pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan adalah memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diterima. Dalam pergaulan kita, dalam muamalah kita, biasanya ketika orang memberi kepada kita, maka kita akan memberi kepadanya. Nah, kalau berkorban, kita memberikan kepada seseorang, kepada orang lain, dan orang itu tidak memberikan sesuatu kepada kita, itu namanya pengorbanan. Atau bahkan kita memberikan sesuatu lebih daripada yang dia berikan, itu juga pengorbanan. Nah, begitu juga dengan suami istri. Perlu dijaga dengan pengorbanan. Pengorbanan ini sangat-sangat penting dan perlu dalam kehidupan rumah tangga untuk diberikan kepada pasangan. Karena pengorbanan identik dengan cinta. Orang yang mencintai, maka ia akan rela berkorban. Orang yang mengungkapkan cinta, tapi dia tidak mau berkorban, maka cintanya diragukan. Padahal keraguan dalam cinta bukti tidak cinta. Nah, sahabat kemanusiaan yang berbahagia, pengorbanan apa sajakah dalam cinta suami istri ini? Yang diberikan oleh suami istri dalam pengorbanan ini adalah pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pemikiran, pengorbanan perhatian, pengorbanan harta, bahkan pengorbanan nyawa. Itulah pengorbanan suami dan istri. Kemudian juga cinta itu dijaga dengan rasa cemburu. Rasa cemburu merupakan bukti rasa memiliki. Orang yang memiliki barang, kemudian tidak memiliki rasa cemburu terhadap barang yang dimiliki, apalagi barang itu dimainkan oleh orang lain, berarti sama saja orang itu tidak memiliki barang tersebut, atau dia gak merasa punya terhadap barang tersebut. Orang yang memiliki, ia akan merasa khawatir kalau barangnya rusak atau barangnya dibawa orang. Bahkan ia sangat-sangat khawatir kalau barangnya dicuri orang. Bukti daripada rasa milik itu adalah rasa cemburu. Sahabat kemanusiaan, namun cemburu di sini bukan sembarang cemburu, tapi cemburu yang logis, cemburu yang masuk akal. Cemburu yang dibingkai oleh syariat, bukan cemburu buta, apalagi cemburu yang membabi buta, tidak sama sekali. Sahabat kemanusiaan, cara menjaga cinta yang kelima harus sering dilihat dan ditengok. Pisau yang disimpan di tempat yang tersembunyi. Pisau itu tersembunyi dari orang lain, tapi tidak tersembunyi dari pemiliknya. Tempat tersebut
tidak mudah dilihat oleh orang lain, namun mudah dijangkau oleh sang pemilik. Begitu juga dengan suami istri. Sekalipun cinta itu tidak bisa ditangkap dan dilihat oleh orang lain, namun cinta itu mudah dijangkau oleh suami dan istri. Sehingga cinta suami istri itu menjadikan mudah untuk terus saling mengingat. Mudah untuk saling menjaga dan merawat. Mudah untuk mengingat masa-masa indah. Mudah untuk menambal sesuatu yang kurang atau menambal segala kekurangan dan menambah rasa cinta dan memiliki. Itulah 5 poin ya dalam menjaga cinta dan merawat cinta. Sahabat kemanusiaan, bila cinta suami istri itu sudah dirawat dengan baik, yang meliputi diasah, disimpan, dilapisi, dijaga, sering dilihat dan ditengok, maka kebahagiaan akan mudah akan diraih. Kebahagiaan ini seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum yang saya bacakan di awal tadi, yang akan saya bacakan sekali lagi untuk menutup daripada kuliah kita pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Inilah hakikat cinta, kebahagiaan dalam cinta yang dikandung dalam surat Ar-Rum di atas. Itu terwujud dalam suasana sakinah, tenang, mawaddah, penuh cinta, rahmah, penuh kasih sayang dari Allah dan kasih sayang sesama penghuni rumah tangga tersebut. Ketiga hal di atas, sahabat kemanusiaan, Allah sebutkan dengan suasana abstrak atau semuanya itu abstrak. Oleh karena itu, kebahagiaan ini tidak memerlukan tempat. Kebahagiaan ini tempatnya di hati. Dan kebahagiaan ini adanya ya hanya di hati. Karena kebahagiaan bukan materi. Ia tidak memerlukan tempat secara fisik. Sehingga semua orang bisa meraihnya. Dalam kondisi apa saja. Dalam situasi apa saja. Kebahagiaan bisa diraih oleh orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Kebahagiaan bisa diraih oleh pejabat maupun rakyat. Kebahagiaan tidak mengenal jenis kelamin dan tidak mengenal usia. Semua orang, semua kondisi, semua tempat mendatangkan kebahagiaan bila sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut bisa terwujud. Sebagai penutup, sahabat kemanusiaan, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan semoga Anda yang akan membangun rumah tangga tahu bagaimana cara merawat cinta. Semoga rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.